Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajisman. Saya mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sahada Padang Sidimpuan. Saya melaksanakan PPL 1 sejak tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024 di SMK Negeri 2 Sibolga. UIN Sahada cerdas, UIN Sahada berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya, yaitu pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini. Selamat beriring dan salam, mari kita haturkan kehadiran junjungan kita, doa hati aminah kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam kecintaan yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Apa kabar semuanya anak-anakku? Ya. Ada yang tidak hadir pada kesempatan ini? Ya baik, semuanya hadir. Mudah-mudahan materi yang akan kita sampaikan nantinya bisa kita laksanakan dengan maksimal, dan marilah kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dibawakan oleh anak kami Habib Jam. Kepada anak kami persilakan dengan hormat. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.
Dari dua jalan ini, mana yang kalian pilih dan kenapa? Yang kanan. Kenapa kamu tidak pilih yang kanan, yang kiri? Karena gelap. Oke, anak-anakku sekalian yang saya muliakan, bahwasanya pilihan daripada apa yang Bapak tampilkan ini adalah pilihan kalian itu yang kanan. Itu sangat betul. Karena kenapa? Segala sesuatu yang kita lakukan di atas dunia ini itu diawali dari yang kanan. Baik kita masuk ke dalam masjid, kita melangkah daripada kaki yang kanan. Kalau kita keluar dari masjid, kita melangkahkan dari kaki yang kiri. Oke, anak-anakku sekalian, masuk kita kepada tujuan pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu memahami konsep pergaulan bebas dan zina serta dampaknya. Dan yang kedua, siswa mampu membuat rencana atau strategi untuk menjaga diri dari pergaulan bebas. Dan yang ketiga, siswa menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab dan menjaga diri sesuai dengan nilai agama dan norma sosial. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan ada pun manfaat pembelajaran kita pada menghindari pergaulan bebas ini adalah satu, siswa memahami pentingnya menjaga diri dari perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan norma sosial. Dan yang kedua, siswa dapat mengenali resiko dan dampak negatif pergaulan bebas serta zina terhadap kehidupan pribadi, baik keluarga dan masyarakat. Dan yang ketiga, siswa mampu menjaga kehormatan diri dan mencegah terjadinya perilaku yang dapat merusak masa depan seperti putus sekolah, konflik keluarga, ataupun masalah hukum. Oke, adapun daripada pembelajaran kita pada manfaat pembelajaran ini, apakah anak-anakku sekalian sudah siap? Ya. Siap. Baik. Untuk itu, pembelajaran manfaat pembelajaran ini atas menghindari pergaulan bebas ini, mudah-mudahan pembelajaran ini bisa anak-anak kami merespon daripada apa yang Bapak sampaikan, bahwasanya pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas agar nanti terhindar dari apa yang tidak dianjurkan di dalam agama Islam. Anak-anakku sekalian, mungkin dalam menghindari pergaulan bebas ini anak-anakku mungkin sudah paham di dalam apa yang akan kita laksanakan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat saja. Di sini ada Bapak memberikan contoh video. Mari sama-sama kita melihat dan kita saksikan pergaulan bebas ini. Sekarang tinggal pilih bro, mau tetap bergaul bebas atau kejar cita-cita lo, terus berusaha dan jadilah kebanggaan. Apa tanggapan anak-anakku sekalian bahwasanya video yang kita saksikan tadi? Untuk itu kami minta kepada anak kami dulu Saskia, coba dulu berikan tanggapannya. Oke ya, tepuk tangan dulu. Sangat bagus apa yang disampaikan oleh
pergaulan bebas itu adalah merusak masa depan kita untuk yang akan datang. Ya, bagaimana tanggapan anak kami daripada Hafizah? Kepada anak kami, kami silakan. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa perilaku zina dapat merusak diri kita sendiri, keluarga, dan masa depan kita. Iya, tepukan bahwa pergaulan bebas dan zina itu dapat merusak diri kita maupun keluarga kita maupun masyarakat kita. Itulah yang harus kita jaga. Pikirkan dulu masa depan kita. Kita raih dulu apa cita-cita kita, apa yang kita inginkan untuk dapat kita menjadi orang yang sukses. Di sini Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian, bahwasanya apakah kalian pernah melihat atau mendengar cerita tentang dampak negatif pergaulan bebas? Ya, silakan ini. Pernah? Oke. Apa tadi? Berpacaran, ya. Oke, ya kita dulu. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kalian menjaga diri agar tetap berada di jalan yang benar meskipun teman-teman lain memilih jalan yang berbeda? Ya, kepada anak kami Abdul Razak, silakan. Sering beribadah dan mengingatkan diri kepada berbagai masalah. Iya, tepuk tangan, bagus. Ya, ini yang Bapak harapkan dari kalian, bahwasanya apa materi yang kita sampaikan ini bisa-bisa kamu untuk memilih yang benar. Dan yang ketiga, jika kalian berada di situasi di mana teman mengajak melakukan sesuatu yang salah, apa langkah pertama yang akan kalian lakukan? Ya, kemana kami dulu Abdul Razak? Langkah yang akan kita lakukan apabila teman mengajak untuk melakukan sesuatu yang salah ialah menolak ajakan tersebut dengan halus dan memberitahukan kepadanya bahwa apa yang akan dia lakukan itu adalah hal yang buruk. Iya, bukan tuh. Baik, anak-anakku sekalian yang kita muliakan. Yang saya muliakan, masuk kita kepada definisi. Definisi pergaulan bebas adalah bentuk pergaulan yang melanggar norma agama maupun sosial, agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut ajaran agama Islam di dalam hukum yang berlaku. Di dalam surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Yang mana artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Anak-anakku sekalian, di dalam faktor penyebab pergaulan bebas dan zina itu adalah satu, kurangnya pengendalian diri, tidak mampu menahan hawa nafsu dan godaan, terutama dalam hubungan dengan lawan jenis. Itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua, krisis moral dan agama, rendahnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama serta norma sosial. Dan yang ketiga, hilangnya rasa malu. Kurangnya rasa malu terhadap perilaku yang melanggar norma agama dan sosial. Yang keempat, kurangnya perhatian dari orang tua. Minimnya pengawasan dan komunikasi dalam keluarga membuat anak merasa bebas tanpa kontrol diri. Dan yang kelima, pengaruh teman. Pengaruh teman adalah tekanan dari teman sebaya untuk mengikuti gaya hidup bebas atau perilaku yang menyimpang. Dan yang keenam, konten negatif di media sosial, paparan konten yang tidak mendidik atau mempromosikan gaya hidup bebas. Dan yang ketujuh, yang terakhir, budaya asing yang tidak sesuai, mengadopsi budaya luar tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan norma agama dan sosial. Ini adalah faktor-faktor penyebab pergaulan bebas dan zina. Di sini Bapak akan membagi 3 kelompok yang akan kita bagi pada kesempatan ini. Nanti ada Bapak
pembelajaran kita pada pagi ini. Diskusikan apa yang Bapak berikan dan kita bagi kelompok tadi, maka di sini kamu akan mengerjakan beberapa tugas daripada yang kita lakukan. Di sini Bapak akan membagikan pertanyaannya ya. Ini adalah contoh kasus yang akan kita kerjakan pada kesempatan ini. Ini lembar jawabannya. Ya. Ini tolong dikerjakan kepada anak kami kalau dulu di sini. Ya, kita kerjakan apa yang Bapak berikan tugas daripada kita ini. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah selesai. Dipilih, mari kita selesaikan. Kepada anak kami yang kelompok 1, kami silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan Rani dalam menghadapi situasi ini? Yaitu konflik utama dalam kasus ini adalah dilema yang dihadapi oleh Rani antara menjaga nilai-nilai moral dan agamanya atau mengikuti tekanan teman-temannya untuk bergabung dalam SKY sebagai siswa. Rani takut dianggap membosankan jika menolak, tetapi ia juga sadar bahwa mengikuti pesta tersebut dapat menjerumuskan dirinya dalam pergaulan bebas yang bertentangan dengan prinsipnya. Yang kedua, apa dampak jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin terjadi jika Rani mengikuti ajakan teman-temannya? Dampak jangka pendek menghindari konflik. Dengan mengikuti ajakan teman, Rani mungkin bisa menghindari konflik atau ketegangan dalam hubungan, setidaknya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, perasaan dan penyesalan. Jika Rani merasa bahwa dia telah mengorbankan prinsip-prinsipnya, ini bisa menyebabkan penyesalan dan menurunkan rasa percaya diri serta kepuasan hidupnya. Yang ketiga, bagaimana cara Rani bisa menghindari prinsip dan nilai pribadinya serta menghindari pergaulan bebas dan zina tanpa merusak hubungan sosial dengan teman-temannya. Yang pertama, fokus pada hubungan positif. Yang kedua, berlatih menolak dengan baik. Dan yang ketiga, tentukan batasan. Terima kasih. Sekian dari Oke, kita lanjut kepada kelompok yang nomor 2 untuk memperkenalkan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan anggota saya sendiri, Suryani. Saya sendiri Rahman. Saya Rafli. Baik, pertanyaan pertama. Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan Rani dalam menghadapi situasi ini? Jawabannya, faktor yang mempengaruhi keputusan Rani adalah di satu sisi dia tidak ingin dianggap membosankan oleh teman-temannya. Di sisi lain, ia takut akan terjerumus di dalam pergaulan bebas tersebut.
Apa dapat jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin terjadi di kalangan mengikuti ajaran teman-temannya? Dampak dalam jangka pendeknya ialah ia akan mengalami kecanduan akan perilaku tersebut. Dan dampak dalam jangka panjangnya adalah rusak masa depan dan terjadinya penyesalan di dalam dirinya. Pertanyaan ketiga yakni, bagaimana cara Rani bisa menjaga prinsip dan nilai pribadinya serta menghindari pergaulan bebas dan zina tanpa merusak hubungan sosial dengan teman-temannya? Cara Rani dalam menjaga prinsip dan nilai pribadinya dalam pergaulan bebas yaitu dengan cara melakukan penolakan secara halus kepada teman-temannya, kemudian memberikan pemahaman kepada teman-temannya bahwa tindakan yang akan mereka lakukan akan berdampak buruk bagi diri dan masa depan mereka. Ya, pertama dulu ya. Ya, silakan yang kembali. Yang selanjutnya untuk kelompok 3. Mampus. Ya, dulu. Ya, oke, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pertanyaan diskusi ini. Tapi, apa saja faktor yang mengaruhi keputusan kami dalam menghadapi situasi ini? Faktor pertama ialah ia ingin menjaga hubungan baik dengan teman-temannya dan tidak ingin dianggap membosankan. Dan faktor kedua ialah ia tahu bahwa mengikuti ajaran tersebut bisa mengarah pada pergaulan bebas dan mungkin tindakan zina. 2. Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin terjadi jika Rani mengikuti ajaran teman-temannya? Jangka pendeknya ialah kepuasan sosial, menghindari konflik, dan perubahan suasana hati. Dan jangka panjangnya ialah kehilangan nilai pribadi, dampak pada hubungan, dan konsekuensi negatif. 3. Bagaimana cara Rani bisa menjaga prinsip dan nilai pribadinya, serta menghindari pergaulan bebas dan zina tanpa merusak hubungan sosial dengan teman-temannya? Menjaga prinsip dan nilai pribadinya adalah dengan cara tentukan batasan, pertindakan diri, menjaga nilai agama, dan komunikasi dengan keluarga. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, anak bapak sekalian yang saya hormati, sesuai dengan apa yang kalian sampaikan dan presentasikan, semua itu sangat bagus semua. Tapi bapak menyimpulkan bahwasanya Bapak mengambil kesimpulan daripada apa yang kalian sampaikan tadi itu semuanya benar, tapi Bapak untuk memberikan penjelasan sedikit lagi kepada kalian atas pertanyaan-pertanyaan kasus yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu Rani sebaiknya tetap teguh pada prinsip moral dan agama yang dia yakini dengan bersikap bijak dan tegas. Ia dapat menolak ajakan yang tidak baik tanpa harus merusak hubungan sosial. Lingkungan positif dan dukungan dari keluarga atau teman-teman yang sejalan dengan nilai-nilainya akan membantu Rani menghadapi tekanan sosial dengan lebih baik dan percaya diri. Adapun kesimpulan daripada materi yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu yang pertama, pentingnya menjaga diri, menghindari pergaulan bebas dan zina adalah upaya untuk menjaga kehormatan diri, fisik dan mental, serta memperkuat nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, dampak negatif. Negatif adalah pergaulan bebas dan zina dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, seperti penyebaran penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, kerusakan reputasi, serta masalah emosional dan psikologis. Yang ketiga, pencegahan yang efektif. Untuk menghindari pergaulan bebas dan zina, dibutuhkan pendidikan agama, komunikasi yang baik dalam keluarga, dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan contoh dan pengawasan yang positif. Dan yang keempat, hikmah dan keberkahan. Menghindari pergaulan bebas dan zina membawa banyak hikmah baik dari segi pribadi maupun sosial, seperti kedamaian batin, hubungan yang lebih harmonis, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pentingnya pembentukan karakter.
Karakter adalah penanaman nilai-nilai moral sejak dini, baik dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial, dapat membantu karakter yang kuat dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kunci daripada apa yang kita sampaikan pada kesempatan tadi, di sini Bapak akan memberikan pertanyaan yang akan kalian lakukan dan kalian isi. Di sini Bapak berikan kertas untuk jawaban nanti apa yang kalian sampaikan. Oke nak, di depan itu ada pertanyaan yang akan kalian lakukan dan kalian tulis. Berikanlah jawaban yang terbaik untuk kalian sendiri. Baik, anak bapak sekalian, sesuai dengan kasus yang kita tampilkan tadi, di sini Bapak akan memberikan pertanyaan yang mendetail kepada kita bahwasanya apa yang kalian pelajari tentang diri saya sendiri selama diskusi ini. Ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan ini. Dalam diskusi ini kita mempelajari pergaulan bebas dan zina. Ya, terima kasih. Ya, yang kedua, bahwasanya apakah kalian pernah berada dalam situasi serupa dengan tadi, di mana saya merasa tertekan untuk mengikuti pergaulan bebas atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai saya? Bagaimana saya menghadapinya? Ada yang bisa? Ya, silakan. Yang saya pernah diajak teman-teman saya untuk melakukan balap liar, tapi saya menolaknya dengan keras. Iya, terima kasih. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kalian rasa lebih penting menjaga hubungan dengan teman-teman atau menjaga nilai moral dan agama yang saya pegang? Ada yang di sana? Ya, coba diri. Yang lebih penting itu adalah menjaga nilai moral dan agama yang saya pegang. Ya, terima kasih. Semua kita semua ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita ya. Lanjut kita masuk. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada anak kami sekalian yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Namun di sini Bapak menyampaikan bahwasanya materi kita yang akan datang yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal kepadanya. Sampai di sini pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan tadinya kita membuka pertemuan kita dengan membacakan basmalah, dan mari kita tutup pertemuan kita ini seraya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.